Halo Budum, selamat datang kembali di kelas KB dan ini ada hero baru teman-teman ya, namanya Cici. Tapi kalau dalam bahasa Inggris itu dia nyebut dirinya sendiri itu Shishi ya. Jadi kalau gue sih dari sudut pandang caster emang C ini kan kalau di bahasa Inggris kan disebutnya kayak C kan, jadi CC. Cuma nggak tahu deh nanti kalau misalkan dalam penggunaan konotasi bahasa Indonesia apakah Cici atau Shishi. Tapi kalau misalkan teman-teman bingung Cici ini kayak hero apa sih sebenarnya, dia tuh tipenya fighter. Dan yang gua lihat tipe hero kayak Cici ini emang harusnya lumayan populer sih di rank games. Tapi nggak tahu kalau misalkan competitive scene, karena dia tuh hero-nya lumayan nanggung teman-teman. Nanti gue bakal jelasin kenapa hero-nya tuh lumayan nanggung. Dan kalau di high tier dia ini bisa jadi makanan empuk seandainya memang ada beberapa situasi yang mengharuskan dia itu mengejar atau kabur dari lawan-lawannya. Kita bakal ke skillnya terlebih dahulu teman-teman. Jadi seperti biasa kalau ngebahas hero tuh lumayan lebih spesifik dan detail. Kita bakal mulai dari pasifnya ya, yang dimana pasifnya ini akan menghasilkan satu stack setiap detiknya dia melakukan basic attack, memberikan damage dengan skill 2 atau memainkan skill satunya. Stacknya ini ada 10 dan kalau seandainya satu stack ini memberikan 1% movement speed tambahan dan 1% spell vamp, ketika nantinya maksimum stack ini dari sisi ini udah keluar semuanya, udah 10 stack, udah sampai ujung ya kan gambarannya. Teman-teman bisa lihat di sini kayak gimana gambaran stacknya. Itu dia bakal melipat gandakan efek movement speed dan juga efek dari spell vamp-nya. Nah ini dia nih stacknya teman-teman ya. Jadi kalau stacknya sampai maksimum, itu kemungkinan besar dia dapetin 2 kali lipat untuk movement speed dan spell vamp tuh udah ada di tubuh dari sisi. Jadi jatuhnya dia tuh secara nggak langsung walaupun fighter dan dia tipenya damage atau regen HP karena ada spell vamp di sini. Tapi kayaknya dia tuh nggak perlu yang namanya Bloodlust Axe, karena Bloodlust Axe saja kan 20% spell vamp. Dengan pasif penuh aja dari performance delight ini, dia kan dapetin 1% spell vamp. Kalau 10 kali jadi 10% spell vamp dan efeknya bakal 2 kali lipat ketika stack penuh. Jadi dia udah punya 20% spell vamp. Jadi kita coret dulu nih Bloodlust Axe dari komposisi itemnya si Cici gara-gara emang pasifnya ya udah memadai gitu loh. Jatuhnya modal Hunter Strike atau modal kayak War Axe juga udah cukup ini, karena movement speed juga hal paling penting lah di MOBA. Gue udah pernah bilang kalau movement speed ini paling penting di dalam game MOBA bagaimanapun. Dia tuh kayak kasta tertingginya gitu loh dari efek yang diperlukan nih, movement speed selain damage ya teman-teman ya, karena ya mau bagaimanapun semua butuh damage gitu. Skill pertamanya Yoyo Blitz. Jadi dia tuh kayak ngelemparin yoyo terus-terusan dalam kurun waktu 3,5 detik dan ini cooldownnya juga gua lihat lumayan singkat ya teman-teman, 6,5 detikan di base cooldownnya. Dan kalau misalkan teman-teman ngelihat kayak ini skill yang wah ini skillnya OP banget ya, bisa ngedamage ke musuh terus-terusan gitu. Ini cocok banget sama War Axe sebenarnya secara nggak langsung, karena dia kan tipe yang ngasih DPS terus-terusan gitu loh. Kayak dari skill satunya dia ngasih damage terus dan ini bisa maksimum stack di 3,5 detik. Tuh lihat. Tuh. Jadi sebenarnya ada dua opsi sih teman-teman. Kalau kalian main Cici ini kalian bisa maksimalin stacknya dengan menggunakan pasif dulu ya kan. Kalian entah basic attack, kalian di jungle, yang penting stacknya minimal setengah ya kan. Pas nanti kalian ketemu lawan, kalian lemparin skill 1, itu ketika nanti stacknya setengah biar maksimum gitu loh stacknya. Jadi nggak 3,5 detik ini skill cuma buat menuhin pasif doang, enggak. Tapi kalian bener-bener bisa, misalkan dari setengah stack ya kan, dari sini ya kalian anggap punya 1,5 detik lah biar ngedeliver damage-nya tuh lebih maksimal dan kalian dapetin spell vamp-nya juga bisa lebih maksimal. Makanya kalau misalkan kalian nanya ke gue role-nya bagusnya apa ya, emang antara X-Pillan atau jungler sih kalau kayak modelan-modelan begini tipe hero-nya. Terus damage-nya ini yang gue lihat dia tuh bakal memberikan damage tambahan ke minion 20%. Tapi semenjak ini adalah damage single target, gue tidak begitu suka karena kalau dibandingkan dengan X-Borg ya, yang tipenya nih mirip-mirip, dia kan tipenya DPS ya teman-teman ya. Tipenya kan yang ngasih damage terus-terusan gitu. Dibandingkan dengan X-Borg yang area of effect, kalau di Prosin kayak gue lebih milih X-Borg sih harusnya. Karena jatuhnya Cici ini tipe yang dia single target dan dia tuh harus banget ngeluarin ultimate-nya dulu, baru nanti skill satunya bakal lebih maksimal. Sebelum kita ke ultimate, kita ke skill keduanya dulu. Skill keduanya ini kalau teman-teman mau gua simpulkan itu tuh dia mirip Brody, cuma dia gerakannya lebih fleksibel. Kalau Brody ini kan gerakannya agak-agak lebih lambat, mungkin karena gambaran hero-nya Brody kan agak-agak lebih tinggi dan lebih ini ya, lebih berat ya. Sementara kalau misalkan Cici ini kan lumayan ringan dan fleksibel, apalagi dia kayak nah kayak gini loncatannya.
Jadi dia kalau misalkan mendarat di atas hero, di atas monster jungle, di atas minion sekalipun, pokoknya selain turret dan base, dia bakal bisa loncat 2 kali. Dan ini yang menurut gua membuat Cici ini jadi hero yang nanggung gitu loh. Karena dashnya cuma sekali, tapi cooldownnya ini lumayan lama teman-teman. Cooldownnya ini hampir 10 detik. Dia ada di 9,5 detik. Yang walaupun memang gue simpulkan kalau dengan item cooldown reduction, let's say kayak War Axe, let's say kayak Hunter Strike, atau bahkan Brute Force, harusnya ini udah bakal berkurang banyak gitu loh dari segi cooldown. Dan bahkan per levelnya dia bakal mengurangi cooldown sampai dengan 7,5 detik. Walaupun menurut gue ini hero nanggung, tapi kalau misalkan bisa dimaksimalkan skill 2-nya minimal ada di 4 detik, kayaknya oke-oke juga sih untuk digunakan di rank games. Lagi dan lagi, kalau misalkan konotasinya di prosin, kayaknya harus nungguin MPL dulu teman-teman. Dan MPL season 13, kapan bang? Yang terakhir ada ultimate-nya, ada Curtain Call, yang dimana Cici ngelemparin yoyo ke hero lawan yang nanti akan ngehubungin hero terdekat dari target utamanya. Jadi kalau misalkan pengen gue simpulin, ultinya tuh kayak Carmilla, cuma maksimal hero yang kena ini 2 hero doang. Dan bedanya sama Carmilla, kalau misalkan Carmilla ngeluarin ultimate di lingkaran gitu kan, dia tuh musuhnya masih bisa jalan yang berjauhan gitu. Cici kebalikannya, Cici itu malahan kalau kalian kena ultimate Cici, kalian harus jalan ke satu arah yang sama, nggak bisa kayak misahin kayak Carmilla. Kalau Carmilla kan kalian kena nih di dalam ultimate kalian berdua, kalian misahin jarak, talinya putus gitu loh. Kalau logikanya si Cici ini, dia kan ngelemparin yoyo, dan yoyo kan kayak punya tali atau benang atau apapun itu dipanggilnya gitu kan. Nah dia tuh ya kan bakal nempelin 2 hero, dan dia tuh bakal ngiket 2 hero ini kalau misalkan hero ini jalannya ke arah yang berlawanan. Jadi kalau misalkan kalian ketangkep kayak gini, nah tuh lihat ya, dia bener-bener saling tarik gitu loh talinya. Beda banget sama Carmilla, jatuhnya kebalikan Carmilla, dan maksimal cuma 2 hero yang tertangkap di sini. Gimana caranya untuk keluar dari solusinya Curtain Call? Ya kalian jalannya bareng sama teman kalian tuh ke arah yang sama, yang walaupun sebenarnya ketika sedang menggunakan ultimate ini, Cici atau target dari si Cici ini kalau misalkan kena ultimate, dia bakal mengeluarkan yoyo blitznya dengan serangan yang lebih cepat lagi kalau targetnya cuma 1. Tapi kalau targetnya 2, serangan yang keduanya ini bakal di reduce atau dikurangin gitu loh. Rasio pengurangannya juga meningkat dari 20%, 25% sampai dengan 30%. Kalau gitu langsung aja kita cobain ke practice mode-nya teman-teman, biar teman-teman mungkin lebih gampang ngelihat gambarannya. Oh ya teman-teman juga bisa beli untuk Cici yang terbaru ya, itu udah ada di shop. Skinnya juga udah ada, karena masih hero baru ya udah pastilah basic skin ya yang bakal digunakan. Dan karena gue udah membaca tadi pasifnya ini kan akan memberikan efek spell vamp ya, kalau misalkan udah maksimal 20%. Makanya sebenarnya emblem dari Cici ini yang paling bagus adalah assassin atau fighter sih. Tapi gue ngerasa kalau fighter sih banyak banget nanti spell vamp-nya. Belum War Axe, belum item yang lain-lain. Assassin kalau kalian butuh movement speed tambahan, dan gue sangat merekomendasikan kalau berbicara soal movement speed, karena Cici ini lumayan lemah kalau ketemu sama hero-hero yang punya dash ability. Kita coba ketemunya sama modelan kayak Nolan kali ya. Nolan kayaknya bakal lumayan susah untuk ditangkap. Kenapa di practice mode gue mencoba Cici sebagai jungler? Karena yang pengen gue tes itu adalah ketika dia ngumpulin stack dulu setengah, atau ya seenggaknya stack maksimum ya, baru dia ketemu lawan gitu. Karena kalau misalkan dari awal kita jalan gak ada stacknya gitu kan, kayak nanggung soalnya. Aduh beneran nanggung. Sabar, coba stack 4 dulu ya kan. Nah kalau ketemu sama lawan itu jadi enak gitu loh. Tuh, bisa ngasih damage dan stacknya udah lumayan maksimum di situ. Cuma ya minusnya kalau seandainya ketemu sama hero-hero yang punya dash ability, itu lumayan nyebelin karena jatuhnya si Cici ini kan tipe hero yang dia skill 2-nya cuma sekali ya. Jadi kalau seandainya dia dalam keadaan ngejer lawannya, dan ternyata lawannya punya blink atau dash gitu, itu bakal susah buat Cici nangkep hero tersebut gitu teman-teman. Skill satunya buat ngejungle lumayan lama jatuhnya. Dia juga butuh lagi dan lagi ya 10 stack untuk bertahan karena ada spell vamp di sini. Cuma poin plusnya kalau misalkan Cici jadi jungler, dia ini kan tipe yang punya dash ability ya, punya blink ability nih dari skill 2-nya. Jadi dia benar-benar bisa farming dengan tempo yang lumayan cepat gitu loh. Cuma ya minusnya ini single targetnya sih, gue gak terlalu suka single targetnya. Cuma kalau di area of effect juga lumayan brutal ya, jatuhnya lumayan overpower gitu loh. Ya buat tipe-tipe ngereng, buat tipe-tipe yang suka ngepok damage, ini kayaknya hero cocok banget sih buat ngelock satu pemain gitu loh di backline. Makanya salah satu syarat kalau misalkan kalian mau main Cici dan Cicinya di XP lane, itu kayaknya jungle-nya harus tank sih.
Ya lumayan oke lah buat ngebling lucu gitu kan, ngelewatin tembok, lumayan ngebantu juga kalau misalkan ada jungler yang mau farming atau explainer yang coba buat buka map gitu. Gue mau cobain ultimate-nya. Yang pertama gue cobain ke satu hero, yang kedua nanti bakal gue cobain ke yang 2 hero ya. Oke, kita cobain ultimate-nya dulu teman-teman. Stack di 10 sengaja. Lempar ultimate. Lihat, skill satunya dia ngelempar yoyonya jadi 2 ya. Kalau seandainya nanti gua taruh robotnya ada 2 dan coba gua reset cooldownnya, dia bakal ngikat. Tapi damage-nya tuh, nah ini nih, damage yang keduanya atau target keduanya dia tuh lebih sedikit gitu loh. Walaupun kelihatannya sama ya sebenarnya. Oh, harus berdempetan. Oh, I see, pantesan. Jadi walaupun gua ngelemparinnya kayak gini dan connect-nya 2, tapi kalau misalkan gua nggak menjangkau target keduanya, damage-nya ya bakal tetap masuk ke yang pertama doang gitu loh. Lumayan kompleks hero-nya, tapi lumayan fun juga buat dimainin kalau misalkan kalian bisa ngeflank ke belakang. Ini kayaknya hero yang diperuntukkan untuk ngedamage ke belakang deh kalau jadi XP laner. Karena kalau jadi jungler ya diadu sama tank jungler, dirusuin dikit bonyok sih ini hero, serius. Dia tipe yang kayaknya lumayan oke buat nge-lock hero-hero backline. Anggaplah ini marksman sama mage gitu loh, gold laner, mid laner. Jadi kayak sekali di target, sekalinya bisa kena 2 gitu kan. Bisa mainin kayak gini. Dan kayaknya gua rasa kalau misalkan item tuh harusnya gak jauh-jauh dari War X, Hunter Strike, Brute Force, karena ini 3 berpengaruh dengan 10% cooldown reduction-nya. Tapi kok gue gara-gara ngelihat Cici yang modelannya tipenya DPS kayak gini terus-terusan ya, ngasih damage terus-terusan. Kok gue penasaran kalau seandainya gue pakai Ice Queen One. Ice Queen One ini kan ngasih slow evac dan ya dia tuh kan mirip-mirip sama Xborg ya, tipenya DPS. Oke, dia ada tambahan movement speed, ngasih efek slow. Nggak tahu deh cocok nggak kalau menurut kalian kalau misalkan gue pakein Ice Queen One gini, karena War X Ice Queen One ya kayaknya udah cukup deh untuk ngasih slow effect dan movement speed tambahan. Coba patrolling bot lagi biar sambil gerak ya. Set, tuh. War X yang ngisi ya kan, Brute Force nya juga ngisi tuh, movement speed tambahan. Movement speednya cepet juga ya kalau misalkan maksimum stacknya War X sama Brute Force. Lumayan. Ice Queen One-nya bikin musuhnya susah gerak tuh, lihat. Dipegangin terus tuh. Oke. Kayaknya kita menggunakan logika Xboard. Karena ya gimana ya, dia ngeluarin damage terus gitu loh. Tipenya tipe DPS, jadi kayaknya cocok banget untuk mainin Ice Queen One. Bahkan Ice Queen One bagusnya buat magic loh. Siapa bilang? Lihat spell vamp-nya gitu loh. Spell vamp dari Ice Queen One dia udah dapat 10%. Terus gue tadi pakai Emblem Fighter ya kan. Emblem Fighter nambahin 10%. Kalau seandainya gue berada dalam keadaan stack maksimum ya teman-teman, gue akan mendapatkan 52% spell vamp. Jadi ini lumayan sih kalau misalkan untuk tipe hero yang nge-damage, jump in ke belakang. Dan kalau misalkan 2 item sisanya nggak tahu deh, kayaknya item tank kayaknya bagus deh teman-teman. Item kayak Athena Shield kalau matchnya burst ya, atau Immortality, nanti kalian mainin Winter juga. Ice Queen One lumayan nyebelin ternyata. Oke, kayaknya kalau misalkan untuk gambaran item, skill shot dan combo kayaknya kalian udah bisa ulik-ulik sendiri sih teman-teman. Jatuhnya juga ini ultimate-nya kalaupun ke single target oke aja sih. Gue suka sih kalau ultimate-nya ke single target doang ya. Let's say kayak gini, damage-nya bisa 2 kali lipat dan stack-nya juga bisa lebih maksimum. Lihat pakai Ice Queen One, Nolan-nya bener-bener kayak kayak susah banget buat ngelakuin movement speed-nya gitu atau dash ability-nya gitu. Cuma ya gue sambil ngasih referensi gak enaknya juga ya Cicinya ya. Kalau misalkan ini kan kayak hal-hal positifnya, hal-hal enaknya nih. Oke, dia tipe DPS dan segala macamnya. Coba kita lihat pas gua ngerank semalam teman-teman ya. Jadi ini rekaman pas gua ngerank semalam, gua pakai Cici jungler juga di sini teman-teman, dan minusnya ini gua sadar banget minusnya tuh rotasinya dia parah banget dan dia tuh gampang banget buat dirusuhin jungle-nya. Karena teman-teman bisa lihat di sini, gua ngejungle lumayan lama lawan gua Fanny yang notabene rotasinya cepet, bisa invade jungler juga. Dan di sini lihat
karena dia single target. Ketika dia engage ke purple buff, dia tuh lama banget gitu loh. Fanny-nya sempet gitu loh buat invade jungle gua. Dan dia tuh nggak ada skill yang bener-bener buat ngedamage sambil retry. Beda sama Fanny, dia tinggal skill 1 retry, ya kan. Ini udah jadi poin minus menurut gue, walaupun di game ini ya menang dan segala macam, tapi kayak poin early gamenya tuh jadi bener-bener susah banget. Buat experience mungkin oke, tapi kalau buat jungler kayaknya agak-agak berat sih. Lihat tuh, gue ngejungle lama banget ya kan. Lawan gue cicinya experience, jadi dia bisa jalan-jalan kemana-mana gitu loh. Dan cara mengejar level versi gue ya pas gue lagi lose condition di sini adalah gue mencoba untuk ngegeng cari point kill, yang walaupun sebenarnya beberapa kali gue mati-mati juga sih. Tapi gue sempet ada satu kondisi kalau nggak salah di mana gue terikat oleh ultimate-nya si Cici musuh gitu. Jadi gue baru tahu gitu, oh ini loh gambarannya kalau misalkan kena ultimate-nya si Cici musuh. Bentar ya gue cari ya. Ini sebelum gue tunjukin pas kena ultimate Cici, gue nunjukin clear wave-nya yang wadaw banget sih. Ini udah full item, ini udah di late game juga. Kalian bisa lihat lah Cici, aduh single target ke minion itu lama banget sih buat nge-clear, serius. Walaupun ya spell fame-nya kenceng ya dalam keadaan momen late game kayak gini. Terus juga dia kalau ketemu sama modelan kayak Tigreal yang nangkep gitu itu gampang banget ditangkapnya. Nah kayak gini nih, lihat tuh. Yang satu mau ke depan, yang satu mau ke belakang. Ini udah jadi kayak momen yang fatal banget. Dan kalau misalkan kalian mau nge-counter ultimate-nya Cici, kalau bisa komunikasiin kalian tuh mau ke arah mana gitu loh jalannya. Karena jaraknya juga lumayan deket sih untuk si tali-tali ini nih, bener-bener bisa narik kedua hero ini nih. Tuh, segini. Yang satu mau ke depan, yang satu mau ke belakang, miskom. Dia emang bener-bener harus ngobrol sih. Cara nge-counter ultimate Cici ya jalannya lu harus barengan gitu loh. Untuk clear wave meh banget, serius. Clear wave-nya lama banget. Dan bayangin kalau misalkan dia jadi XP lane, gue gak merasa kalau dia ini tipe hero yang mungkin bisa match up ya lawan hero-hero yang clearnya tuh instan kayak Pakito, Benedetta, Terisla, atau mungkin Yuzong juga. Gue gak tau kalau misalkan match up hero lawan Yuzong gimana, cuma job desk dia ini emang kayaknya bener-bener buat ngezoning deh. Dan ini minusnya dia nih. Ini minusnya nih. Sekalipun dia bisa engage ke lini belakang ya teman-teman ya, tapi kalau misalkan marksman musuhnya udah keburu jadi, dia tuh nggak bisa megangin siapa-siapa jatuhnya tuh. Karena dia juga tipenya kan physical damage kan. Dan physical damage ya bisa di counter pakai Wind of Nature gitu. Walaupun ya gue ujung-ujungnya dapat point kill, dapat lord. Kayak menurut gue emang lumayan berat. Nah, ini juga salah satunya nih minusnya Cici. Minusnya Cici tuh dia kalau ketemu hero-hero dash, ya contohnya kayak di sini aja kan. Gue coba engage ke Beatrix. Beatrixnya dash dan DPS-nya juga tinggi, dia pakai flicker. Susah buat nangkap hero-hero yang punya tipe dash. Karena dia cooldown-nya juga kan lumayan ya, 2,5 detikan gitu. 1, berapa gitu. Nih, kalau misalkan dia ngejar yang punya dash ability dan kita nggak ready dash-nya, ya nggak bisa ngejar gitu loh. Jatuhnya emang ini hero tuh kurang banget kalau ketemu sama tipe hero yang punya skill escape. Ya, contohnya mungkin kayak tadi, kayak Cici ketemu Cici atau Cici ketemu Beatrix yang punya tactical repositioning sama ready flicker gitu. Dan dari sini aja gue udah bikin Ice Queen emang karena ini susah banget nih nangkepnya teman-teman ya, serius ya. Dan emang ada satu momen juga nih gue ketangkep sama Tigreal gampang banget. Kalau nggak salah momennya di sini. Gue coba buat engage ya kan. Tuh, kayak ketangkepnya gampang banget men. Dan di late game juga dia dikasih damage-nya lumayan instan sama marksman apalagi yang punya Wind of Nature gitu loh. Karena damage-nya si Cici udah pasti gak bakal masuk. Tuh. Walaupun gue pegangin ya, tapi dia ada Wind of Nature kalau gak salah tuh lihat. Ada Wind of Nature evac. Jadi damage-nya gak masuk, spell fame gue gak jalan. Oh gak ada malahan tuh, Quantum Charge ternyata. Ini salah satunya juga nih yang membuat kayaknya Cici ini hero nanggung, serius hero nanggung. Mungkin kalau Cici ini tipenya magic oke sih untuk digunakan. Dan locknya ke marksman sebagai fighter lini belakang gitu kan. Mirip-mirip mungkin sama hero-hero match yang bisa backstep gitu dari belakang. Nah sekaligus gue juga ngelawan Cicinya pakai satu rekaman lagi hero Layla kalau gak salah. Gue kayak cuma pengen ngasih lihat ini loh minusnya Cici kalau seandainya dia nggak memperhitungkan skill keduanya atau dashnya tuh. Soalnya skill dash tuh paling penting buat si Cici ini nih. Apalagi kalau lawan hero-hero yang punya efek stun. Karena ketika dia mainin yoyonya, entah skill 1 atau ultimate, dia tuh nggak imun gitu loh. Beda sama Joy. Kayaknya Joy lebih oke deh untuk engage ke belakang daripada Cici. Karena Joy ini kan pas ultimate kan anti CC kan dia. Dia nggak bisa di apa-apain kecuali di suppress. Nah kayak gini nih.
Lihat, kena efek stun, banyak banget efek stunnya. Nah, alhasil dia kayak tumbang sendirian gitu, kayak kena knock up, terus kena Holy Baptism, kena efek stunnya Layla, kena silent juga. Jadi jatuhnya Cici ini juga sebenarnya tipe hero yang oke untuk di rank games. Mungkin hero yang bisa ngebully banget lini belakang, bikin miskom musuh kalian. Tapi di lain sisi ya, ini hero tuh lumayan fatal loh kalau misalkan dia maju sendirian ke depan tanpa adanya badan. Makanya gue sangat merekomendasikan kalau kalian mau main XP laner Cici, ya junglernya harus yang tank. Kalau kalian main jungler Cici ya roamernya harus yang roamer badan kayak Tigreal mungkin atau kayak Minotaur. Itu kayaknya cocok deh untuk bisa dikombinasikan. Tapi ini hero kalau ditanya ke gue OP apa enggak ya gue gak terlalu bisa bilang ini hero OP sih. Kecuali kalau emang yang mainnya udah bener-bener winning condition dari early game, pegang 10.000 gold difference gitu kan. Kalian under goldnya gak punya item, ya marksman mau dilempar-lemparin yoyo juga bonyok gitu loh sama Cici. Apalagi yang tipe DPS-nya udah jadi duluan. Jadi kesimpulan dari video ini ya ambil garis lurusnya aja teman-teman ya. Kebetulan akhirnya Mobile Legends Bang Bang mengeluarkan hero yang gak OP banget. Kayak gue nggak yakin juga dia bakal bener-bener laris di turnamen, kecuali ada di beberapa kondisi dan situasi si pro player ini emang bener-bener butuh untuk menggunakan si Cici. Let's say musuhnya tuh nggak banyak hero dash ability, musuhnya tuh banyak hero-hero melee, itu mungkin cocok tuh untuk si Cici digunakan gitu. Dan ini bisa menjadi penutup untuk video kali ini. Pokoknya kalau kalian merasa ada beberapa hal yang bisa kalian mungkin opinikan di kolom komentar, silahkan. Mungkin kalian ngerank ketemu Cici dan OP banget, di ban dan segala macamnya. Wajar menurut gua 1 minggu pertama hero baru di ban karena ya masih pada belum tahu gimana cara ngelawannya gitu. Tapi lambat laut pasti udah pada tahu kok pelan-pelan caranya. Kayaknya Cici ketemu modelan kayak One juga PR sih buat ngedeketinnya, karena kan tipe kayak Cici ini kan harus ngedeketin lini belakang musuh kan. Tuh, harus ngedeketin lini belakang musuh. Kalau misalkan dia salah langkah dan musuhnya itu malah bisa ngehindarin dia, jatuhnya ya agak-agak bonyok sih Cicinya juga ya. Ya udah gitu aja teman-teman, sampai jumpa lagi di video selanjutnya di kelas KB selanjutnya. Gimana? Kalian mau pick Cici atau enggak? Kalau gua enggak, makasih, gue main roamer aja. Main Kufra aja kayaknya enak tuh buat nge-counter Cici ya. Kalau misalkan emang timingnya tepat untuk sebelum dia dash pakai skill 2 dan segala macamnya. Tapi pokoknya gua tunggu kolom komentar. Kalian silakan beropini sebebas-bebasnya tentang hero baru dari Mobile Legends Cici. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa bahagia. Dadah.